sebagai bukan lagi sebagai seni ya, atau juga akuntansi itu bukanlah sebagai ilmu pengetahuan ya, art and science ya, atau juga akuntansi itu bukan lagi sebagai ini ya, bukan akuntansi itu bukan lagi sebagai bookkeeping ya, bukan hanya sekedar pencatatan, tetapi sekarang ini akuntansi itu sebagai information system. Nah, jadi perkembangannya sangat pesat ya. Jadi ilmu akuntansi itu dia memang punya erat hubungannya dengan teknologi informasi sekarang ini. Kenapa? Ya karena disebabkan informasi akuntansi itu adalah menyajikan informasi, gitu kan. Nah, karena ingin menyajikan informasi, maka informasi yang disajikan itu harus memenuhi kriteria penggunanya, gitu kan. Harus memenuhi kriteria penggunanya. Itu kan esensi dari akuntansi kan. Buat apa informasi akuntansi itu dihasilkan, tetapi di-deliver tidak memenuhi syarat sesuai dengan syarat yang diinginkan dari kualitas laporan keuangan. Nah, di sini maka dalam hal ini akuntansi itu nanti hubungannya ke teknologi informasi. Nah, apapun demikian, maka kita lihat dulu lah, gitu ya, bagaimana akuntansi itu dulunya. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwasanya secara histori, ya akuntansi itu sudah memang double entry sejak dulu. Apa itu double entry? Ya, debit kredit, gitu ya, sejak dulu, mulai dari zaman Babilonia, ya zaman Assyrian, ya zaman Mesir kuno, zaman Cina kuno, ya zaman Yunani, ya zaman Romawi, semuanya akuntansi itu sudah ada gitu ya. Sudah dipakai, sudah kenal debit kredit gitu ya. Nah, maka di sini Patton and Littleton yang menyatakan ada 7 prekondisi di mana dalam hal ini suatu pembukuan itu, bookkeeping itu dibutuhkan secara sistematik. Ya, apa kondisinya? Yang pertama adalah art writing. Ya, artinya di situ akuntansi itulah seni menulis. Ya kan? Kemudian juga akuntansi itu sebagai matematik. Ya, deretan angka, arithmetic. Nah, jadi di situ akuntansi itu juga sebagai aritmetik. Artinya apa? Suatu angka-angka ya, kumpulan angka-angka. Makanya dasar dari ilmu akuntansi itu adalah matematika. Gitu ya. Kenapa dia matematika? Ya karena hubungannya dengan angka, ya kan? Hubungannya dengan accounting equation. Ya maka di situ Patton and Littleton menyatakan arithmetic accounting. Nah itu. Kemudian juga private property. Ya untuk kelengkapan hal yang privat. Ya artinya untuk hal yang khusus, ya melengkapi hal yang khusus itulah peranan dari akuntansi. Kemudian juga akuntansi itu berhubungan dengan yang namanya uang. Itu ya. Oke ya. Kemudian juga pembukuan itu berhubungan dengan dagang, commerce. Ya, kemudian juga pembukuan itu berhubungan dengan modal. Nah, inilah unsur-unsur yang dikatakan 7 kondisi sistematik dari pembukuan ya. Nah, sekarang kita lihat origin of double entry accounting. Nah, jadi asal mulanya dari mana akuntansi itu? Nah, di sini diakui ya bahwasanya akuntansi itu sejak ada ya di Italia, gitu ya. Di pembukuan di Italia ya. Abad kapan? Ya di Genoa tepatnya ya. Pada abad 13. Bukan ya abad 13 ya, 1340. Di Genoa ya, di siapa yang mempertemukannya? Secara asal mulanya adalah Luca Pacioli. Ya, jadi seorang Italia, tapi di sini Luca Pacioli ini adalah bukan seorang akuntan ya, tapi adalah seorang matematik. Ya, jadi dia seorang matematik yang dalam hal ini memperkenalkan yang namanya debit kredit. Nah, jadi itulah ya, Luca Pacioli memperkenalkannya pada abad 1494 ya. Nah, di sini dalam hal yang dilakukannya gitu ya, meliputi 11 pengembangan ya. 11 pengembangan waktu dia memperkenalkannya. Yang pertama adalah dia mengenalkan jurnal khusus gitu ya. Kemudian juga dia juga memperkenalkan periode laporan keuangan ya, namanya 1 Januari 31 Desember. Nah, di situ lalu Luca Pacioli ya. Jadi bukan hanya dia debit kredit saja,
tapi juga periodisasi akuntansi gitu ya. Kemudian juga double entry system. Nah, dikenalkannya gitu ya. Jadi yang lama-lama pun juga sudah memperkenalkan double entry system. Di sini pun juga Luca Pacioli juga sudah gitu ya. Kemudian memisahkan akun persediaan dengan barangnya. Nah, jadi sudah menemukan ya, sudah memperkenalkan manajemen persediaan ya. Kemudian juga akuntansi menyediakan ya status yang terbaik ya dari karakteristiknya, yaitu ditujukan pada investor. Ya kan? Kemudian juga dalam laporan akuntansi dibutuhkan auditing. Ya, kemudian juga dalam akuntansi dibutuhkan perhitungan biaya yang namanya cost counting. Kemudian juga dalam akuntansi itu diperkenalkan namanya konsep berkesinambungan. Ya, konsep periode waktu, konsep accrual. Nah, yang suatu hal yang terutang, nah di situ dikenalkannya. Kemudian evolusinya, ya evolusi dari aset itu memang dimulai dari abad 18 ya. Kemudian depresiasi, kapan dimulai depresiasi itu dihitung? Sejak tahun 1915 ya. Ya, kemudian juga akuntansi biaya, kapan itu dikenalkan? Di awal abad 19. Ya, sejak adanya revolusi industri di Inggris ya kan. Pabrik-pabrik banyak berdiri di Inggris. Nah, maka disitulah populernya akuntansi biaya ya. Kemudian juga development teknik accounting ya. Yang artinya mengembangkan sistem yang namanya prepayment dan juga accrual. Ya, kemudian juga mengembangkan sistem pendanaan. Ya, kemudian juga mengembangkan metode akuntansi untuk isu-isu yang khusus ya. Nah, jadi pengembangan prinsip akuntansi itu ya inilah ya periodenya. Kontribusi manajemennya 1900 sampai 33 ya. Secara institusi itu dikembangkan tahun 33 sampai 46 ya. Secara politis diperkenalkan tahun 73 sampai sekarang. Nah, jadi akuntansi itu adalah bahasa politik juga ya, selain dari bahasa bisnis. Ya, jadi bahasa politik ya akuntansi itu. Nah, jadi di situ dalam fase kontribusi 00 dan 33 itu diperkenalkan lah ya bahwasanya teori-teori yang ada. Apakah dia agency teori, apakah Booth and Hone teori, apakah signaling teori, gitu kan, apakah atribut teori gitu ya dan sebagainya. Nah, itu abad di tahun 1900 sampai 33 ya. Kemudian juga di fase tersebut juga diperkenalkan interest as cost controversy, ya bunga ya. Jadi di situ konsep bunga diperkenalkan. Ya, kemudian juga konsep perpajakan ya dikenalkan tahun 1900 sampai 33. Ya, kemudian juga diperkenalkan juga yang namanya standar laporan. Nah, jadi standar laporan itu di awal abad 19 sejak New York Stock Exchange ya sejak adanya New York Stock Exchange maka harus ada laporan keuangan. Nah, jadi bicara laporan keuangan secara bursa efek itu yang paling pertama kalinya adalah Amerika ya di New York. Ya, jadi bukan di Inggris tapi di New York. Dan juga bentuk perlindungan pada investor ya 1900 sampai 33. Dan juga adanya Board of Examiner. Ya, artinya di situ dewan penguji ya, dewan sertifikasi. Nah, jadi dewan sertifikasi sejak tahun 1917 ya, yang memperkenalkan apa yang namanya CPA, examination. Ya, jadi di dunia itu CPA itu tahun 1917 ya, sudah mulai. Baik, berikutnya tahun 59 sampai tahun 73. Nah, disitulah kelembagaan akuntansi. Jadi dibentuknya lembaga yang namanya APB, ya Accounting Principles Board. Jadi kalau di Indonesia cikal bakal lahirnya SAK, gitu ya, Standar Akuntansi Keuangan. Nah, jadi asal mula dari Standar Akuntansi Keuangan (IAI) gitu ya, itu ada lembaga di Amerika yang namanya Accounting Principles Board, Accounting Principles Board ya. Jadi APB tersebut secara sukses yang mengembangkan teoritis dari akuntansi tersebut dan juga pernyataan-pernyataan yang jelas, yang menghapus perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Jadi dia
merupakan pihak yang punya otoritas, gitu ya. Kemudian tahun 73 mengembangkan theoretical framework, ya kerangka teoritis, ya kerangka teoritis, ya artinya di situ big eight gitu ya, yang di situ ada ya perusahaan akuntansi 8 besar yang memonopoli audit dan juga proses penyajian pelaporan keuangan ya. Kemudian juga di Australia ya, di Australia tahun 25 ya, lahirnya di Sydney Stock Exchange tahun 25. Oke, kemudian juga di Australia juga, nah ini isu-isu di Australia ya. Jadi dari tahun 74 secara kelembagaan juga sudah adanya berdiri komisi-komisi yang berhubungan dengan legislasi kelembagaan perusahaan ya. Ini kita lewatkan saja. Nah itu ya. Dan kita lihat juga akuntansi itulah ya sebagai apa ya? Ada hubungan eratnya ke kapitalisme ya. Jadi ke kapitalisme di situ pernyataan si Sombat ya dalam tesisnya bahwa saja sistem pembukuan berpasangan itu memberikan kontribusi terhadap perkembangan kapitalisme di dunia. Nah, jadi akuntansi itulah memang induknya gitu ya. Memang yang mempelopori ya semakin tumbuh dan berkembangnya kapitalisme yang ada di dunia. Ya artinya it permit ya. Artinya di situ kapitalisme itu diizinkan gitu ya untuk direncanakan dari awal, diprediksi, diukur ya dan dampaknya atas aktivitasnya ya. Kemudian juga adanya pemisahan kepemilikan. Ya, jadi kalau bicara pemisahan kepemilikan itu kan memang kapitalisme gitu kan. Orang mau dipisah hartanya, ya tidak mau digabung dengan orang lain. Itu kan prinsip kapitalisme gitu ya. Nah, jadi akuntansi mendukung itu yang namanya accounting equation. Nah, jadi di situ bisnis berkembang terus yang terkait dengan perusahaan. Jadi bukan hanya sumber tesis saja gitu ya, tapi juga argumentasi Yamei yang menyatakan double entry bookkeeping itu secara original ya, itu berkaitan dengan catatan-catatan transaksi gitu ya. Jadi tidak hanya berbicara mengenai laba atau juga modal ya. Nah, itulah topik yang pertama ini. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan untuk sesi topik yang pertama sebagai ganti kita minggu lalu ya. Ada? Sebelum saya ambil slide lain, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya slide berikutnya. Oke ya. Nah, nature and uses accounting. Nah, jadi accounting itu apa sih definisi accounting itu? Nah, jadi akuntansi itu adalah suatu seni yang mencatat, mengklasifikasikan, meringkas ya dari suatu peristiwa ekonomi, dari suatu peristiwa yang signifikan yang menggunakan uang dan adanya transaksi serta peristiwa di masa lalu yang menggambarkan ya karakteristik keuangan dan juga menginterpretasikan atas hasil yang dihasilkan ya. Nah, ini definisinya adalah definisi dari
American Institute Certified Public Accountant ya tahun 53. Ya, kemudian juga definisi akuntansi itu adalah proses identifikasi, mengukur, mengkomunikasikan ya informasi ekonomi yang terkait dengan berdasarkan pertimbangan dan juga keputusan atas penyajian informasi tersebut. Dan juga the objective financial report ya. Definisi akuntansi itu adalah ya penyajian informasi yang relevan, yang andal sebagai dasar suatu laporan yang alamiah atas suatu kondisi ekonomi yang berdasarkan pada grup dan juga mengevaluasi dampak dari keputusan ekonomi atas sumber daya yang terbatas ya menurut SAC nomor 2 ya. Nah, jadi akuntansi itu adalah seni atau sains. Nah, jadi di situ menunjukkan bahwasannya ini di awal-awal ya ceritanya ya. Akuntansi itu sebagai suatu seni dan atau sains ya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya accounting itu adalah suatu skill katanya ya. Skill apa ya? Skill yang berkaitan dengan legalisasi ya. Legalisasi atas sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan. Nah, itu ya. Jadi akuntansi itu kalau dikatakan dengan sains ya berkaitan dengan pendekatan konsep yang membicarakan mengenai dasar-dasar bentuk akuntansi sebagai alat pengukuran model dan berhubungan dengan fakta-fakta empiris. Nah, itu kalau bicara akuntansi adalah sebagai suatu sains ya. Tapi kalau bicara seni, accounting is skill. Ya, akuntansi itu adalah seni. Kenapa bisa dibilang seni? Ya, karena bisa mengelompokkan mana debit, mana kredit. Nah, itu seni. Ya kan yang tidak ada di bidang ilmu lain. Ya, mana bidang ilmu lain yang bisa debit kredit ya kan? Kalau bidang kimia dia menyatakan simbol ya. Simbol udara ini, simbol air ini, ya, simbol oksigen ini gitu kan. Berbeda dia ya. Atau juga akuntansi itu sebagai social science. Nah, jadi kalau dia akuntansi itu berkaitan dengan social science, ya artinya apa? Ya artinya di sini akuntansi berbicara dengan grup sosial. Ya, jadi grup sosial yang dalam hal ini berdampak atau juga berhubungan dengan hal-hal yang bersifat manusiawi, gitu ya. Artinya ya, terkait dengan mental dasar ya dalam suatu hal yang alamiah. Nah, di sini tipe-tipe ukuran akuntansi ya, jadi bisa diukur secara langsung dan juga bisa diukur secara tidak langsung gitu ya. Jadi yang bisa diukur secara langsung itu ditandai ya dengan sebutan namanya atribut ya. Yang sedangkan yang tidak berhubungan secara langsung disebut dengan algebraic transformation. Nah, itu ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Ada? Silakan. Baik. Nah, jadi untuk mengukur akuntansi, gitu ya, tipe-tipe ukuran akuntansi yaitu retrospektif, kemudian kontemporer, dan juga prospektif. Atau juga ukurannya dikelompokkan berdasarkan pada fundamental measurement atau juga derived measurement. Oke. Nanti kita bicarakan itu ya. Sedangkan tipe skalanya yaitu akuntansi itu skalanya bisa nominal, bisa ordinal, bisa interval, bisa rasio gitu ya. Jadi kalau bicara skala nominal itu bicara ekualitas. Ya, kalau bicara ordinal itu dari yang kecil ke yang besar. Kalau bicara interval bicara tingkat perbedaan. Kalau bicara rasio itu berbicara mengenai ekualitas ya. Double entry accounting ya. Jadi double entry accounting itu klasifikasinya aset sama dengan liabilitas ditambah owner's equity ya. Kemudian double accounting itu juga yang menyatakan yang menggambarkan ya hubungan ya cause effect ya hubungan berdampak antara ya increment dan juga decrement ya artinya yang terkandung dan yang bukan yang terkandung di dalamnya. Nah, ini GAAP dulu ya. GAAP itu adalah ya yang dikatakan GAAP itu adalah a guide ya, suatu panduan ya. Artinya rule.
Jadi kalau kita bicara akuntansi, bicara standar, gitu ya. Jadi kalau bicara standar, dulu namanya GAAP ya. Ini sebelum dari IFRS, gitu ya. Nah, bicara rule kita ya. Jadi bicara rule, bicara GAAP ya. JAP. Jadi GAAP itu di USA ya, memang evolusinya di USA. Nah, standar-standar akuntansi semuanya lahir di USA. Nah, di situ Dewan yang melahirkan beberapa standar, namanya FASB ya, Financial Accounting Standard Board. Jadi Accounting Standard Board melahirkan beberapa pasal-pasal, ya, melahirkan komite yang namanya Accounting Principle Board. Ya, lembaganya namanya The American Institute Certified Public Accountant Accounting Research Bulletin ya, dalam bulletinnya ya. Ya, di Australia ini standarnya. Di Australia nggak usah kita bahas ya. Nah, ini juga perbedaannya dengan Australia nggak usah kita bahas ya. Nah, jadi GAAP itu secara individual ya, itu bicara mengenai perusahaan ya, pemerintahan, regulasi perusahaan, juga organisasi non-profit, investasi dan juga bank ya. Dan komite-komite secara komprehensif pembentuknya disebut dengan OCBOA gitu ya. Jadi OCBOA itu punya 4 kriteria, yaitu dasar akuntansi itu sebagai suatu regulator, kemudian membahas mengenai dasar akuntansi dasar itu ya menggunakan yang namanya income tax return ya, dan juga bicara mengenai cash receipt dan juga berbicara mengenai application of definite set criteria ya. Nah, itu ya. Jadi GAAP itu sekarang udah tidak lagi kita pakai ya. Jadi kita menggunakan standar global ya kan, yang namanya IFRS gitu ya. Kalau di Indonesia ya kan dulu namanya PABU gitu ya, prinsip akuntansi yang berlaku umum gitu ya. Nah, ini nggak usah kita bahas lagi. Ya, definisi public company juga didefinisikan. Jadi FASB menyatakan public company itu adalah perusahaan yang listing ya di bursa efek ya. Dan menggunakan laporan keuangan ya sebagai alat ya untuk melaporkannya kepada publik dan juga kepada pemangku kepentingan ya. Nah, itulah ya sekilas mengenai topik kita hari ini ya. Jadi bicara mengenai sejarah akuntansi dan juga yang namanya FASB ya, Financial Accounting Standard Board, dan juga GAAP gitu ya. Sekilas ya sejarahnya. Itu yang bisa kita simpulkan. Baiklah, kira-kira ada yang mau berdiskusi? Ada di sekalian? Ada? Silakan kalau ada yang mau diskusi. Oke, baiklah kalau tidak ada yang berdiskusi, saya kira itu saja perkuliahan kita malam ini. Jadi minggu depan kita lanjut di hari Jumat ya, jam 7 malam. Oke, Pak. Siap. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh meninggalkan